Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 29 April 2022. Dalam perkenanan Tuhan, kita sudah menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah mengantar kita menerima malam pemberiannya. Karena itu, marilah kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu bagi hidup kami di bumi ini. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Allah, Saulus bertobat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai umat Kristen kita ada pada minggu-minggu penampakan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Pada bagian ini kita belajar bahwa Yesus ternyata tidak hanya menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tapi dia juga dapat menampakkan diri kepada orang yang berusaha untuk menghalangi pengajaran dan warta keselamatan yang tengah dikerjakan oleh murid-murid Yesus dalam berbagai pelayanan yang mereka kerjakan. Dan orang yang menghalangi pekerjaan pelayanan dari murid-murid Yesus itu bernama Saulus. Pada bagian ini kita dengar kesaksian dari seorang murid Tuhan yang hidup di Damsyik yang bernama Ananias. Menurutnya, Saulus adalah pribadi yang terkenal kejahatannya. Terutama dia selalu berusaha untuk membinasakan setiap pekerja-pekerja Tuhan. Orang-orang Kristen yang terus memberi diri mereka bagi pekerjaan Allah dan meneruskan warta keselamatan dari Yesus Kristus, itu menjadi incaran dari pribadi yang bernama Saulus. Karena itu dari kesaksian salah seorang murid Tuhan di Damsyik bernama Ananias, jelas di dalam bacaan firman tadi, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.
Dari pengajaran ini kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa setiap orang yang mencoba untuk menghalangi pekerjaan Allah, maka Allah dengan caranya yang ajaib akan bekerja dengan hebat sehingga menghambat orang-orang yang punya rancangan yang jahat, yang hendak melakukan berbagai tindakan untuk menghambat pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan Allah yang empunya pekerjaan pelayanan itu akan terus bertindak untuk membela karyanya dan warta keselamatan yang masih terus harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan siapapun pribadi yang mau mencoba untuk menghalangi pekerjaan Allah, Allah dalam kedaulatannya siap untuk melakukan berbagai cara untuk menghambat dan juga menghalanginya. Jika perlu, Tuhan bisa dapat merubah kehidupannya supaya orang-orang yang punya rancangan-rancangan yang jahat terhadap pekerjaan Allah itu bisa Tuhan balikan arah hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi pendukung dan pekerja dari pelayanan Tuhan. Dan itu terbukti melalui bacaan kitab suci ini. Saulus yang terkenal sebagai orang yang kejam itu dalam perjalanannya ke Damsyik ditangkap oleh Yesus dan dipakai untuk mendukung pelayanan dan warta keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita belajar dari sejarah hidup pribadi yang bernama Saulus ini. Setelah dia mengalami pertobatan karena perjumpaannya dengan Kristus di Damsyik, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia terus dengan gigih mewartakan warta keselamatan. Bahkan dia menulis 13 buah suratnya yang sekarang terus kita belajar sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itu hal yang pertama yang kita belajar dari bagian ini. Hal yang kedua, bahwa pekerjaan Allah dan perluasan kerajaannya itu akan terus meluas. Dan di saat ada usaha untuk menghambat pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, maka Allah akan melakukan tindakan tertentu sehingga semakin pekerjaan Allah itu dihambat, maka kuasa penuh akan memperlengkapi kehidupan umat percaya sehingga pekerjaan Allah dan warta keselamatan itu akan terus merambat kemana-mana, ke segala penjuru di muka bumi ini. Dan kita sudah bisa memperhatikan bahwa ternyata warta keselamatan itu terus merambat di berbagai penjuru untuk kehidupan kita di masa ini. Dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa, ternyata itu telah menjadi media untuk tersebarnya warta keselamatan yang mulanya terhambat dan terhalang itu sekarang terus merambat dan terus berkembang di berbagai wilayah pelayanan di jagat ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita dapat melihat
bahwa tidak ada satu kuasa pun yang begitu hebat yang bisa menghalangi kelanjutan pekerjaan dan warta keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia. Allah dalam kedaulatannya akan terus bekerja dengan caranya yang begitu ajaib, sehingga warta keselamatannya akan terjangkau sampai ke seluruh pelosok, sampai ke ujung bumi, sehingga setiap orang akan mendapatkan pelayanan melalui warta keselamatan yang diberitakan kepada mereka. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghambat pekerjaan Allah. Kalau salah satu cara terhambat, maka Tuhan memakai cara lain untuk warta keselamatan itu akan semakin kuat menggelegar di jagat ini, sehingga akan terus didengar dan banyak orang akan mengambil keputusan karena karya Roh Kudus yang begitu hebat, sehingga mereka dapat mengalami pertobatan untuk menjadi pengikut dari Yesus Kristus. Hal yang ketiga, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk bisa menyebarluaskan warta keselamatannya sampai ke ujung bumi. Termasuk di dalamnya Tuhan bisa memakai orang-orang yang pada mulanya memiliki hati yang jahat, hati yang keji. Tapi Tuhan bisa mengubah sejarah kehidupan mereka untuk mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai secara dahsyat untuk perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita harus ingat bahwa Injil Kristus semakin dihambat, dia akan makin merambat, memasuki seluruh wilayah kehidupan dan menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan dari umat manusia. Ini harus terjadi sebab manusia tidak bisa dapat menyelamatkan dirinya. Manusia dapat terselamatkan dalam kedaulatan Allah. Karenanya Allah akan terus bergerak dengan caranya yang begitu hebat, sehingga seluruh jiwa-jiwa akan terjangkau warta keselamatan di dalam kehidupan mereka. Karena itu, kiranya saudara-saudara dan saya dalam bimbingan Roh Kudus bersedia untuk menjadi pewarta dari keselamatan, sehingga Injil terus makin luas diberitakan dan seruan pertobatan terus diwartakan, sehingga umat manusia tidak terus bergumul dengan dosa, tapi benar-benar mengalami pertobatan untuk mengalami karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kepadamu Bapa, karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang terus dilayankan melalui media online ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi setiap mereka yang mendengar firman-Mu memasuki kehidupan mereka, mengubah kehidupan mereka, menolong mereka untuk mengalami pertobatan, dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan penderitaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka, maupun di rumah-rumah sakit di kota Kupang ini, maupun di rumah-rumah sakit yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan di mana saja umat-Mu sedang bergumul dengan penderitaan sakit. Biarlah dalam lawatan Tuhan umat-Mu mendapatkan pemulihan. Karena itu berkatilah para medis, para dokter, perawat. Tuhan beri urapan khusus kepada mereka. Tuhan boleh memakai mereka secara dahsyat untuk membantu
orang-orang sakit keluar dari derita yang mereka alami. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang ada dalam pergumulan dan kesulitan-kesulitan ekonomi keluarga. Juga terus hamba berdoa untuk umat-Mu sekalian. Biarlah Tuhan terus membuka pintu berkat-Mu dan memberkati umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan mereka. Baik itu mereka yang bekerja di darat, di kantor-kantor, atau juga berbagai usaha lainnya, maupun mereka yang bekerja sebagai nelayan-nelayan yang terus bergumul dengan badai dan gelombang di laut. Biarlah mereka terus memperoleh berkat-berkat untuk kelanjutan hidup mereka dan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah penolong bagi kami sekalian. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.